Sesar itu adalah patahan yang membelah permukaan bumi, memanjang biasanya. Sesar Lembang itu secara morfologi dia membentuk perbukitan memanjang dari timur sekitar bawah kaki Gunung Malangyan sampai ke barat hampir pada Larang sepanjang sekitar 29 km. Kita sedang berdiri di atas sebuah bukit yang disebut sebagai Gunung Putri. Di belakang kita, sebelah sana itu membentang sebuah topografi perbukitan memanjang yang sebenarnya adalah menjadi bagian dari Sesar Lembang itu. Awal mula terbentuknya Sesar Lembang itu tidak secara bersamaan. Yang pertama terbentuk adalah sisi timur sekitar 180 sampai 200 ribu tahun yang lalu bersamaan dengan sebuah peristiwa letusan gunung api Sunda Purba pada saat itu. Letusan itu kemudian mengawali pembentukan Sesar Lembang sisi timur. Dan kemudian sisi baratnya sendiri terbentuk sekitar 50-60 ribu tahun yang lalu. Dan itu juga kurang lebih bersamaan dengan aktivitas dari letusan gunung, tapi bukan lagi Gunung Sunda Purba, tapi adalah gunung boleh dikatakan proto Tangkuban Perahu. Jadi awal mula terbentuknya Tangkuban Perahu yang sebenarnya Tangkuban Perahu itu sendiri boleh dikatakan adalah anak dari Gunung Sunda Purba. Jadi dia muncul di tengah-tengah kaldera dari Gunung Sunda Purba. Sesar Lembang itu sudah lama sebetulnya ya, diketahui sejak zaman Belanda dulu. Yang paling terkenal itu Van Bemmelen, dia geologis Belanda yang sudah memetakan dulu itu ya. Jadi kalau Sesar Lembangnya sudah ada, tapi orang masih bertanya-tanya apakah Sesar Lembang itu berpotensi mengeluarkan gempa atau tidak, masih aktif bergerak atau tidak. Nah itu yang dilakukan tidak begitu lama ya, kita sudah melakukan itu tahun 2000-an begitu ya, kemudian tahun 2015-an intensif. Ada kerjasama dengan Australia waktu itu, sehingga sudah dipetakan sangat-sangat detail, bahkan kemudian diteruskan oleh menjadi salah satu disertasi dari staf kita dulu yang masih LIPI, Pak Murti Karyono. Kita sekarang berada di tepat kurang lebih di atas garis Sesar Lembang, di mana di garis itu kemudian di masa lalu keluar lava dari dalam bumi melalui retakan Sesar Lembang itu. Jadi per definisi geologi sebenarnya kita bisa sebut itu adalah gunung api pada masa itu. Mungkin sekitar 50-60 ribu tahun yang lalu. Dan kemudian lava itu membeku dan kita bisa melihat lava itu, batuan yang dihasilkan dari pembekuan lava ini di depan kita ini. Tidak hanya di satu titik, jadi kalau kita ikuti di sepanjang garis Sesar Lembang ke arah barat gitu, maka kita akan temukan ada 4 atau 5 titik atau lebih malah gitu, tempat keluarnya lava dari retakan Sesar Lembang itu. Kita sekarang berada di suatu tempat yang dikenal sebagai Kampung Danau. Dahulu di sini kita perhatikan di depan kita ini sebuah cekungan yang dulunya adalah lingkungan air, perairan. Ini yang disebut danau itu tadi, meskipun kita tidak lagi melihat ada air kecuali barangkali sebagian kecil yang ada di sana yang tersisa, karena sebagian besarnya sudah dikeringkan dan kemudian digunakan oleh masyarakat untuk rumah-rumah plastik untuk bertanam bunga dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana grano ini bisa terbentuk itu karena salah satu akibat dari pergerakan Sesar Lembang itu tadi. Jadi ketika Sesar Lembang itu dia bergerak, salah satunya adalah dia mengakibatkan sungai terbendung, itu yang juga mengakibatkan air berkumpul. Tapi juga di sisi lain pergerakan ini juga kemudian menghalangi aliran air bawah tanah gitu. Sehingga kemudian air keluar sebagai mata air di sisi sebelah belakang dari rumah-rumah plastik itu, dan itu kemudian yang juga mengisi rawa atau danau yang ada di sini sebelum kemudian ini dikeringkan. Alam itu mengalami perubahan, tidak selalu mendatangkan bencana. Pada satu sisi ketika masyarakat melihat potensi ekonomi yang baik,
melihat potensi pariwisata dengan pemandangan yang baik, mereka memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga melihat aspek yang mungkin adalah negatif semulanya menjadi aspek yang positif. Membuat mereka menjadi petani yang ulet karena ada sumber yang menjanjikan secara ekonomi. Mereka menjadi pengusaha dengan membuat beberapa tempat kunjungan wisata, baik itu kafe atau penginapan, sehingga masyarakat datang ke sini yang dari luar daerah untuk menikmati pemandangan alam, dan itu membawa income baru di masyarakat. Yang namanya landscape tektonik atau landscape sesar itu indah biasanya. Sangat indah, lebih indah dari yang bukan sesar. Itu terjadi juga di Turki begitu ya. Karena landscape dari satu jalur sesar itu indah, maka cenderung orang akan mendiami wilayah itu untuk tempat tinggal karena indah. Nah, itu salah satu aspek keuntungannya ya. Kita jadi mempunyai banyak spot pariwisata yang bagus di sepanjang Sesar Lembang, asal kita paham saja bencananya. Masyarakat kita membentuk kebudayaan itu berdasarkan berbagai fenomena. Salah satunya juga adalah kondisi alam, karakteristiknya, kemudian bentuk topografi, membuat masyarakat kita membentuk satu pemahaman yang baru, keyakinan baru. Seperti satu contoh di Gunung Batu adalah satu kawasan di mana dianggap sakral oleh masyarakat. Nah, kemudian dilakukan ritual di sana untuk menjaga keselamatan. Karena Gunung Batu di dalam pandangan masyarakat sebagai satu kawasan yang layak dihargai, layak diberi penghormatan karena bentuknya unik gitu. Sebenarnya sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar situ. Selamat siang, Pak. Siap. Ya, saya sendiri, Pak. Kalau aktivitas ritual yang dilakukan biasanya lebih sering kapan, Pak? Itu dalam 1 tahun itu 2 kali. Bulan Muharram sama bulan Mulud. Gitu. Jadi suka ada syukuran, ilahar tradisi budayanya ada. Menurut keyakinan masyarakat, apa kira-kira yang menyebabkan sehingga masyarakat kita merasa selamat ketika ada goncangan gempa? Apakah itu sebagai hasil dari ritual itu atau? Ya mungkin bisa nyambung. Mungkin bisa nyambung, yang menentukan yang itu yang di atas. Gitu. Gunung Batu sendiri menurut kepercayaan dari masyarakat sekitar merupakan patok dari Sesar Lembang. Jadi dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Secara mitologi, kalau misalnya Gunung Batu rusak, maka Sesar Lembang rusak. Area Gunung Batu ini tepat di titik Sesar Lembang berada, di jalur Sesar Lembang. Di sini PRKK BRIN memasang alat pemantauan, yaitu ada tiltmeter di 2 sisi puncak Gunung Batu, kemudian ada di bawah adalah extensometer, di mana kegunaannya untuk tiltmeter sendiri adalah untuk mengukur perubahan kemiringan dari lereng Gunung Batu. Sedangkan extensometer digunakan untuk mengukur pergerakan dari lereng Gunung Batu. Gunung Batu itu mempunyai geologi struktur yang sangat kompleks, di mana ada rekahan-rekahan yang mungkin dapat menimbulkan bencana lanjutan dari pergerakan Sesar Lembang. Jadi, apabila Sesar Lembang itu bergerak, yang ditakutkan adalah bencana susulannya, antara lain tanah longsor. Gunung Batu ini sendiri, kalau kita bisa lihat ke arah utara adalah Lembang, sedangkan di arah selatannya adalah Bandung, kota Bandung. Jadi kalau misalnya kita bergerak ke longsor ke arah utara, akan langsung menjatuhi penduduk di area Lembang. Karena area sekitar Gunung Batu ini adalah area sangat padat penduduk. Gunung Batu ini sendiri kalau perlu diketahui adalah mempunyai tinggi kurang lebih 80-100 meter. Sedangkan panjangnya adalah 300-an meter. Sedangkan
jarak antara Gunung Batu dengan pemukiman penduduk itu hanya dibatasi oleh jalan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada pergerakan dalam Gunung Batu ini, potensi untuk merusak pemukiman sangat besar. Saat ini titik yang dipasang oleh BRIN sifatnya kolokasi, ada seismometer dan GPS di satu tempat, dan saat ini kita memasang di 4 lokasi. Ada di kantor BRIN di selatan Sesar Lembang, kemudian di Taman Hutan Raya Juanda di selatan Sesar Lembang, lalu ada di Kabupaten Bandung Barat di kawasan kantor Pemdanya bekerja sama dengan BPBD, kemudian ada di Desa Cipada juga di Kabupaten Bandung Barat, itu di utaranya Sesar Lembang. Nah, di dalam sini adalah receiver-nya. Ini adalah receiver atau alat yang menyimpan data dari GPS, dan data dari GPS itu kita rekam setiap 1 detik dan juga setiap 15 detik. Jadi GPS itu seperti halnya kalau kita ada handphone, suka menggunakan GPS untuk mencari posisi kita dan juga mencari arah. Nah, GPS yang tipenya geodetik itu dia sangat presisi, bisa merekam sampai ketelitian 0,1 mm per tahun. Dan kita mencari ketelitian seperti itu untuk mengukur pergerakan dari lempeng tektonik. Nah, karena kita pasangnya sekitar 1 km dari Sesar Lembang, di sini harapannya bisa mendeteksi pergerakan dari Sesar Lembang tersebut. Jadi kita mencoba mengamati pergerakan yang sangat kecil sekali, tetapi kalau pergerakan yang sangat kecil ini terakumulasi selama 500 tahun, misalkan 4 mm per tahun dikali 500 tahun, maka dia sudah mengakumulasikan total pergerakan 2 meter. Jadi dia kalau bergerak 2 meter sepanjang 29 km itu bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo di antara 6,5 sampai 7. Waktu itu kejadian gempanya di 2011, rasanya gimana? Seperti batu diaduk gitu. Benturan gitu ya. Goyang-goyang. Iya. Goncangannya keras juga. Iya. Coba bisa ditanyain ke orang lain ini seperti itu. Ini pada retak-retak. Ya enggak bikin-bikin yang itu. Rumah saya rumah enggak, saya boleh dilihat. Kita lihat di sini juga sampai itu masih ada bekas retakan. Dan ini tidak punya kerangka besi Slope gitu ya? Belum, Nggak pakai, nggak ada ya? Kalau dia buat konstruksi seperti ini, sebenarnya cukup baik ya. Lalu ini seharusnya sedikit lebih besar supaya mampu menahan, karena beban yang ini nanti akan dicor dengan ketebalan kurang lebih 10-12 cm. Artinya tonasinya juga cukup besar. Sebenarnya ada alternatif lain. Mereka bisa melakukan seperti ini, pakai yang seperti ini. Kemudian ditambah lagi, dilapis lagi dengan kawat ayam. Kawat yang biasa dipakai untuk pagar. Lalu itu dicor atau diplester, sehingga tebalnya cuma mungkin hanya 5 cm, bahkan separuhnya. Kawat itu bisa menjadi rangka yang menahan supaya beban pada bangunan tidak menimbulkan retakan dan patahan dan pecahan. Masyarakat kita dulu itu punya bangunan yang terbuat dari bahan kayu, bambu, yang lebih gampang beradaptasi dengan goncangan. Masyarakat kita pengen menunjukkan bahwa rumah itu adalah identitas. Identitas kemajuan, ingin hidup menjadi modern. Tapi kita mau bagaimana mengakomodir antara keinginan hidup terlihat seperti orang maju, dalam arti orang modern, tanpa mengabaikan kemajuan itu tadi, sejalan dengan fenomena alam yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka. Mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Karena di sini ada tanah mereka, di sini ada perkebunan mereka, tapi mereka berada di daerah yang rawan. Katanya Sesar Lembang itu sudah mendekati apa? Iya.
Ya itu dia, jadi menurut penelitian terakhir Pak Mudrik itu ya, ada gempa yang terjadi sekitar entah 500-600 tahunan yang lalu, artinya akumulasi energinya sudah 500 tahunan sekarang. Tidak salah kalau dikatakan bahwa itu sudah mendekati akhir, tapi jangan lupa, yang namanya sudah akhir juga tidak berarti itu besok atau lusa, bisa saja beberapa tahun lagi, bisa puluhan tahun lagi, bahkan bisa ratusan tahun lagi. Nah, itu sebabnya kita bilang bahwa ya penelitian lanjutan masih perlu supaya kita lebih paham masalah itu. Pengetahuan itu kan harus diaplikasikan untuk mitigasi yang berupa yang pertama adalah rumah-rumah harus lebih tahan gempa. Makin dekat ke arah sumbernya ya akan makin besar guncangannya. Strukturnya harus lebih kuat lah, kira-kira begitu. Nah itu harus diaplikasikan dengan peraturan, pelaksanaan yang jelas. Nah, kemudian aspek yang kedua juga itu harus diaplikasikan dengan tata ruang yang benar. Seharusnya tidak boleh ada pengembangan infrastruktur yang persis berada di jalur sesarnya. Khususnya untuk bangunan yang besar atau penting ya, seperti rumah sakit, sekolah, hotel, itu seharusnya tidak boleh gitu ya. Nah yang ketiga masalah pendidikan. Jadi seharusnya masyarakat tuh makin lebih paham lah gitu ya. Sebetulnya bencana sesar Lembang itu seperti apa, lokasinya di mana gitu ya. Jadi mereka paham benar. Jadi kalau misalnya tidak ada pilihan, rumahnya ya terpaksa di dekat sesar Lembang gitu ya. Tapi paling tidak mereka tahu bahwa mereka harus bikin rumah yang kokoh. Kemudian kalau gempa terjadi mereka harus ngapain, harus lari kemana dan sebagainya gitu.